warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media semua. Terima kasih rekan-rekan media yang selalu ingin update terhadap perkaranya Nikita Mirzani maupun anaknya Laura Mirzani Mawardi. Jadi perkembangan proses hukumnya, insya Allah hari Selasa itu adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas adanya eksepsi yang kami ajukan. Jaksa nanti akan memberikan tanggapan. Tanggapannya seperti apa itu menjadi kewenangan jaksa, nanti akan diserahkan kepada hakim. Majelis hakim pada sidang berikutnya akan membuat keputusan, namanya putusan sela. Jadi hari Selasa besok, tanggapan jaksa. Selasa yang akan datang adalah putusan sela di mana hakim akan memutuskan terhadap eksepsi yang kami ajukan. Itu proses hukumnya seperti itu. Tentang isi tanggapan itu menjadi kewenangan jaksa. Terkait dengan eksepsi kami sudah sampaikan dan teman-teman media juga sudah mendengarkan. Ada beberapa poin-poin penting yang krusial yang harus saya sampaikan terkait pasal 369 ayat 1 KUH Pidana, di mana pasal tersebut ternyata adalah delik aduan dan tidak bisa sembarang orang merubah pasal tanpa adanya sebuah pengaduan dari korban seperti itu. Dari teman-teman media apa yang mau ditanyakan? Mungkin itu agendanya tanggapan dari hakim itu. Tanggapan dari jaksa. Tanggapan dari jaksa. Ya, dari eksepsi yang kemarin kami bacakan setebal 120 halaman. Insya Allah hari Selasa tanggal 8 jaksa akan menanggapi hal tersebut. Itu menjadi hak dari jaksa. Sepenuhnya nanti saya serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan terkait dengan adanya eksepsi tersebut. Banyak yang bilang eksepsinya ditolak sebenarnya dalam tahap ini itu udah ada penolakan atau belum? Ya, tanggapannya aja belum ada. Jadi masih belum ada. Jadi kalau ada yang bilang begitu, berarti mungkin sekolahnya tidak sampai di kampus. Jadi mungkin cuma di pinggir, di depan kampus. Jadi dia nggak tahu proses hukum seperti apa. Lalu Bang, nantinya setelah ini aku akan menghadirkan saksi baru di Kita lihat aja nanti putusan selanya seperti apa. Kalau putusan selanya menyatakan bahwa perkaranya lanjut, ya nanti yang akan menghadirkan saksi bukan kami, tapi adalah jaksa penuntut umum seperti itu. Kalau misalkan nanti tidak dilanjut itu dengan syarat apa Bang mungkin? Ya kalau memang ada hal-hal yang menurut hakim bahwa ini adalah delik aduan tapi tidak dilaporkan, bahwa terkait dengan adanya error in subjecto, bahwa korbannya ini sebetulnya PT tapi kok kenapa manusia yang lapor, itu urusannya hakim nanti menilai apakah itu masuk dalam eksepsi atau masuk dalam pokok perkara. Itu biar majelis hakim yang memutuskan. Yang jelas kami sudah memberikan peta terhadap permasalahan ini dalam bentuk eksepsi. Jadi eksepsi kami itu adalah bentuk peta kepada majelis ada ini persoalan seperti itu. Oke Bang, ini kan juga kita juga kangen kan pas persidangan kemarin sama anaknya, mungkin seperti apa sih Bang? Yang mana? Yang pas kemarin habis pembacaan eksepsi itu kan ada perihal soal anaknya Bang. Oh iya, itu akan seorang ibu pasti kangen lah sama anaknya, itu manusiawi dan itu memang harus terjadi kepada siapa saja. Ibu yang sangat merindukan anaknya yang sudah cukup lama tidak bertemu. Hal-hal yang manusiawi saya pikir nggak perlu kita persoalkan. Dan itu disampaikan secara resmi dalam bentuk eksepsi oleh Nikita Mirzani. Seperti itu. Nah, itu kenapa dia menuliskan sendiri Bang, maksudnya dituangkan gitu untuk anaknya gitu? Iya, itu disampaikan kepada anaknya, ketiga anak saya yang bernama Laura, Harkana, Aska, bahwa saya bukan gembong teroris, bukan gembong narkoba, bukan apa, jadi nggak usah takut, saya yakin kebenaran akan terungkap. Itu kalimat yang disampaikan Nikita Mirzani dalam eksepsinya. Seperti itu. Nah, setiap mengingat anak, pasti Nikita selalu menangis. Mungkin maksudnya sampai sejauh ini belum ada komunikasi kan Nikita dengan anaknya Bang gitu? Waduh, saya nggak tahu. Kalau komunikasi pasti ada lah, tapi kan tidak melalui saya. Saya kan bukan yang memprioritaskan hal-hal yang terkait dengan hal-hal
di luar hukum. Mungkin ada, kalau nggak salah ada susternya ya, mungkin melalui suster juga saya nggak paham. Nah belakangan ini kan baru di post ternyata rekannya lagi sakit tuh Bang. Aniki tahu nggak sih Bang akan hal itu? Ya pasti tahu lah, nanti pasti disampaikan. Apakah sakit seperti apa kan saya juga nggak tahu, di rumah sakit mana juga saya nggak paham. Yang jelas itu biarlah menjadi urusan Nikita dan suster, kan ada susternya yang ngawasi anak-anak seperti itu. Apalagi kan anak-anak sangat rindu Bang dengan abinya gitu. Iya, saya kan nggak sampai ke sana ngurusin, masa ngurusin yang seperti itu. Kita fokus saja kepada eksepsi, apa tanggapan jaksa pada hari Selasa besok seperti itu. Jadi prosesnya nanti itu tanggapan jaksa hari Selasa. Setelah itu Selasa depannya lagi, berarti tanggal 15. Insya Allah tanggal 15 itu adalah putusan sela. Putusan sela itu adalah putusan sebelum masuk pokok perkara, di mana hakim akan memutuskan eksepsi ini diterima atau tidak dapat diterima. Itu insya Allah pada tanggal 15 hari Selasa depan. Itu proses hukumnya seperti itu. Tadi juga ada perpindahan pasal atau perubahan pasal gitu. Kalau itu seperti apa sih Bang? Ya memang faktanya di dalam surat dakwaan yang saya terima tidak ada pasalnya. Jadi awal dari perkara ini adalah adanya pasal pemerasan yang diatur dalam pasal 368. Baik dalam proses laporan polisi, penyidikan maupun penetapan tersangka, semuanya adalah pasal 368 tentang seseorang melakukan pemerasan. Tapi pada proses penuntutan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pasal pemerasan yang ada di pasal 368 itu dihapuskan. Yang dimunculkan adalah pasal KUHP ya, 369 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan atau tertulis yang akan membuka rahasia dan akan menguntungkan diri sendiri. Itu pasalnya seperti itu. Dan itulah yang menjadi masalah karena pasal tersebut adalah bukan delik pidana umum tapi delik aduan. Nah, kalau delik aduan pasal 369 ayat 2 itu harus ada yang lapor. Tidak bisa dirubah seperti itu. Jadi pasal yang dirubah itu adalah pasal dakwaan kedua, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran. Ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Ini pasal 369 ayat 1 itu unsurnya ini ada di dakwaan kedua. Dan pasalnya jelas sebagaimana diatur perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dengan adanya dakwaan yang saya bacakan, maka pasal 368 tentang pemerasan itu dihapuskan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga pemahaman yang selama ini ada di mana Nikita disangka telah melakukan pemerasan itu dihapus oleh jaksa. Namun Nikita hanya didakwa melakukan pencemaran lisan dan tertulis untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itulah Tapi prosesnya. Mas sendiri mendesak Dari pihak RG kan Ya kan kita suruh orang minta maaf. Kalau orang tidak minta maaf kan ya urusannya dia. Kita kan tidak bisa. Namanya orang minta maaf itu ya kita hanya minta bahwa ada sesuatu yang salah. Di mana Anda pernah melaporkan Nikita itu melakukan pemerasan. Namun di akhirnya jaksa menyatakan tidak ada pemerasan. Berarti ada sesuatu yang salah dari awal yang Anda lakukan. Jadi wajar kalau kita minta, Anda minta maaf karena ini adalah kesalahan Anda. 24 jam. Ya, harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf kan nanti urusannya kita pikirkan kemudian karena itu kan urusan hukum. tapi nanti bisa dibalikan kembali oleh kita misalnya tentang kesalahan ini. Oh iya, itu urusan proses nanti setelah selesai semua. Berarti diberi waktu nggak sih Bang? Iya, udah kita kasih waktu. Itu nanti, jadi permintaan maaf itu adalah moral. Kalau suruh secara moral minta maaf tidak mau, maka hukum yang akan berlaku.
Kalau hukum yang berlaku berarti proses hukum. Apakah kita laporkan atau tidak, kita tunggulah proses lebih lanjut seperti itu. Tapi permintaan maaf yang dimaksudkan ini permintaan maaf kepada kita atau kepada publik? Di hadapan Nggak ada publik? urusan dengan publik. Kan yang dilaporkan kan di kita. Iya, tapi di hadapan publik atau khusus ke kita? Ya kalau dia mau harusnya di hadapan publik. Kalau mau ketemu juga nggak ada masalah. Yang penting minta maaf, Anda telah salah menyatakan nih kita melakukan pemerasan. Intinya cuma itu. Anda selama ini menyatakan Niki melakukan pemerasan, tapi itu dihapus oleh jaksa. Berarti ada kesalahan dari awal yang Anda lakukan. Saya mau minta, Anda minta maaf. Gentle dong, kalau emang salah Anda minta maaf. Kenapa? Tapi sejauh ini udah ada komunikasi Bang dari pihak prosecuris? Saya nggak kenal, jadi nggak mungkin. Jadi orang bisa berkomunikasi itu kalau kenal. Kalau nggak kenal, bagaimana bisa berkomunikasi? Tapi Bang, sebelum itu Nikita Mirzani itu sempat mengenal Reza Gladys atau tidak sih Bang? Seingat saya nggak kenal. Tapi kalau dari podcast sebelumnya, dari Saya nggak ngurusin podcast, Pak. Saya pengacara. Kalau Anda tanyakan saya pasal, saya tahu. Tapi urusan perpodcastan, urusan media online, media segala macam, coba nanti saya akan belajar lagi. Coba akan mencoba mengalihkan. Tapi hal-hal yang seperti itu, saya pikir saya tidak akan paham. Karena itu ada bagian tersendiri, biar diurus dari timnya Nikita Mirzani. Kalau Reza Gladys hadir dalam persidangan gitu, dia kayak ada hal apa yang sampaikan gitu nanti. Maksudnya gimana? Nanti datang ke persidangan. Kapan itu? Kalau misalkan datang gitu. Jangan misal dong. Jadi wajibnya nggak sih Bang? Ada datang ke persidangan. Ya nanti kalau pas datang aja, habis dia diperiksa, setelah diperiksa, Anda tanya. Kalau sekarang kan Anda suruh saya meramal, repot nanti saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang, karena sakit apa sih Bang? Nggak paham saya nggak tahu. Saya cuma dapat info dia ada di rumah sakit itu aja. Tapi seperti apa saya tidak tahu secara mendetail. Coba nanti akan saya tanyakan sama susternya ya. Minggu lalu tuh kuasa hukumnya dari RP sendiri juga bilang untuk apa meminta maaf karena memang tidak ada kesalahan dari RP sendiri. Ya, gimana sih? Dia ngelaporin orang pemerasan tiba-tiba pemerasannya dihapus. Itu bahasa Indonesia, lapor salah. Kan ceritanya gitu, melaporkan seseorang melakukan pemerasan salah, dihapus sama jaksa. Lu salah lapor pemerasan, yang benar itu melakukan pencemaran. Pasal yang dilaporkan 368 itu dihapus. Itu sah. Artinya ada kesalahan dari Anda. Kalau Anda gentle, ya Anda minta maaf. Ya saya salah, kemarin saya salah lapor. Nah itu sudah disahkan sama jaksa kok. Kan bukan keinginan kita. Jaksa menyatakan Anda salah. Laporan Anda itu jangan 368 pemerasan. Harusnya Anda melaporkan dengan 369 ayat 1. Artinya yang selama ini dilakukan itu adalah bentuk kesalahan. Kalau orang salah, ya gentlenya, moralnya itu minta maaf secara moral. Bang, mungkin terkait Fadel dan Loli ini akan sidang di kapan lagi dan agendanya apa sih Bang setelah kemarin? Insya Allah sidangnya itu hari Rabu. Jam biasanya itu setelah sholat zuhur ya, antara jam 12 jam 1. Karena kan harus mendatangkan terdakwa, mendatangkan saksi. Insya Allah saksi yang akan sidang pada hari Rabu adalah saksi kunci dari persoalan ini, di mana dia tahu bagaimana ada perbuatan seseorang terhadap anak di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum, di mana dia diarahkan bla 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 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan setelah proses persidangan hari Rabu. Yang jelas ada 5 saksi. Saya tadi sudah cek lagi dengan LPSK, ada 5 saksi yang saya minta LPSK untuk melindungi kesaksian tersebut. Saksi-saksi tersebut dari awal proses ada di bawah tanggung jawab LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan tadi pagi saya berkomunikasi, saya sampaikan ada panggilan sidang, mohon dipantau dan diberikan perlindungan kepada saksi tersebut. Saksi yang datang insya Allah yang saya terima panggilannya 2. Tapi kalau mungkin ada saksi lain melalui panggilan JPU, saya tidak paham. Yang jelas saya terima panggilan ada 2 saksi. Nanti saya minta LPSK untuk melakukan perlindungan kepada saksi tersebut. Ini saksi kunci yang tahu dan yang terlibat. Mengetahui, bukan terlibat ya, mengetahui adanya
peristiwa tersebut, bahkan dia sempat telepon-teleponan. Artinya diarahkan melalui dia telepon. Makanya jangan salahkan kalau Nikita marah-marah, nangis, dia betul-betul tidak mau memberikan maaf. Itu karena memang betul-betul sangat luar biasa yang terjadi terhadap anaknya, sehingga sampai detik terakhir pun dia tidak akan pernah mau memaafkan. Karena anaknya betul-betul hancur, bahkan hampir meregang nyawa kalau tidak sempat ada orang yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Siapa saja bang saksinya? Saksi nggak boleh saya sampaikan. Berarti ini saksi kunci ya bang yang benar-benar mengetahui. Saksi kunci, sangat-sangat mengetahui peristiwa. Meregang nyawa maksudnya gimana, Bang? Saksinya Bang? Ya hampir lah ya, bahasanya itu hampir, jadi belum terjadi, tapi sangat-sangat mengkhawatirkan saat situasinya pada saat itu. Berarti ada indikasi pembunuhan atau semacam? Bukan seperti itu. Bukan. Tidak ada kekerasan. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu itu kan pasti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu inilah yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu kalau tidak sempat cepat-cepat, ya mungkin kasihan lah dia ya. Jadi bukan diartikan seperti terjadi tidak, tapi pada saat itu dia berduaan dengan seseorang. Nah, seseorang itulah yang tahu apa yang terjadi di situ. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi, sudah selesai. Berarti kemarin persidangan kemarin seperti apa sih bang? Sampai kayak ramai banget. Oh ya itu kan pada saat Laura ingin sidang itu tidak diketahui oleh ibunya. Ya, tidak diketahui oleh ibunya supaya tidak menyakiti Miminya. Tapi Nikita sebagai seorang ibu ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehingga dia protes, dia minta tetap ada di ruangan sidang. Nah, pada saat itulah sehingga pada saat sidang akhirnya hakim mengizinkan supaya dia ada di ruangan sidang dengan syarat pasif. Tidak boleh protes, tidak boleh interupsi, tidak boleh apa terhadap kesaksian dari Laura seperti itu. Bang, untuk saksi itu hubungan sama Farhan sama Loli itu apa sih Bang? Oh, saya nggak tahu. Besok aja Rebo, nanti kesaksiannya seperti apa. Yang jelas saksi ini ada di tempat. Artinya tadi kamu bilang saksi ini terlibat bang? Bukan terlibat, ada di tempat. Ada di tempat kejadian. Bukan terlibat, jadi ada di tempat kejadian. Artinya saksi itu kan bisa saja saksi yang tidak tahu. Tapi kalau ini saksi ada di tempat dan dia nanti yang bisa bercerita. Makanya saya bilang dia saksi satu-satunya saksi kunci yang ada, dan saat ini sejak awal saksi ini sudah ada di dalam perlindungan LPSK. Seperti itulah ya. Jadi saya berharap, jadi jangan salahkan kalau Nikita itu sampai detik terakhir belum bisa memaafkan karena betul-betul terpukul, betul-betul kaget dan semuanya. Sehingga begitu dapatkan cerita, dia geleng-geleng kepala. Oleh karena itu, kalau sampai Nikita marah dan tidak mau memaafkan, wajar seorang ibu marah tatkala anaknya diperlakukan seperti itu. Bang Fadil kan kemarin sempat meminta maaf, tapi meminta maaf bukan kepada Loli atau bukan kepada Nikita, tapi melainkan kepada publik karena udah membuat kegaduhan berita itu. Waduh, saya nggak tahu. Coba tanya ke dia alasannya apa. Dia minta maafnya ke masyarakat gitu loh ya. Kalau dia ada menyampaikan, Bang ketika kemarin ketemu kan itu ada yang disampaikan oleh Fadil? Saya nggak tahu, di dalam ruangan sidang itu hanya memeriksa Laura, habis itu selesai saya bawa Laura pulang. Isinya apa, saya tidak mengikuti proses pemeriksaannya. Kemarin kan aku sempat bilang ada peraturan undang-undang yang tidak boleh mempertemukan antara Laura dengan tidak, itu di dalam kasus anak. Kasus anak yang betul-betul lah. Tapi di dalam kasus ini, karena ini kesusilaan, dipertemukan. Jadi mereka dipertemukan, tapi sidangnya tertutup. Hanya orang tertentu yang bisa hadir. Hakim memutuskan yang bisa hadir itu adalah Nikita
dengan kuasa hukumnya, Laura dengan lembaga perlindungan kalau nggak salah ya, dari perlindungan perempuan dan anak kalau tidak salah yang mendampingi, boleh dipertemukan, tapi setelah itu Nikita kan ada di ruangan tapi tidak boleh aktif. Itu kemarin gimana bang? Oh, iya, Kita ketemu komentar Fadil sih, itu bang. Kan disebut teriak-teriak juga tuh bang. Ini kita Maksudnya gimana? ketemu di ruang kita. Histeris nggak sih bang ketemu maksudnya ketemu Fadil sama Fadil? Suasananya. Bukan nggak ada urusan dengan Fadil, dia cuma marah, bukan marah, dia ingin ada di ruangan, ingin mendengar kesaksian anaknya, itu aja. Jadi akhirnya hakim bijaksana memberikan izin kepada Nikita hadir. Jadi sekali lagi saya katakan, kemarin itu nggak ada masalah, cuma Niki ingin ada di ruangan mendengarkan anaknya memberikan kesaksian. Anaknya tidak ingin menyakiti mamanya, gitu loh ya, paham ya. Jadi ada cara berpikir yang berbeda, tapi akhirnya hakim bijaksana mengambil sikap, dibolehkan memberikan kesaksian. Laura ada ibunya, ada miminya di belakang, tapi miminya harus pasif seperti itu. Nah, sidang besok ini ada 2 yang saya terima panggilan, tapi apakah ada panggilan lain yang dipanggilkan oleh jaksa kepada saksi-saksi yang lain, saya tidak tahu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, khusus saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang dari awal kasus ini telah memberikan perlindungan kepada para saksi-saksi yang kami ajukan, di mana saksi-saksi itu di dalam surat yang saya terima sudah lebih dari berapa bulan yang lalu sudah di bawah pantauan, di bawah perlindungan dari LPSK, dan kemarin atau tadi pagi saya juga berkomunikasi lagi dengan pihak LPSK supaya memberikan perlindungan pada hari sidang hari Rabu. Oleh karena itu saya ucapkan atas nama keluarga, atas nama Nikita Mirzani, atas nama Laura Mezani Mawardi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah mengeluarkan penetapan yang memberikan perlindungan kepada saksi-saksi yang terkait dengan permasalahan ini. Saksinya hampir 5 yang ada di bawah perlindungan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih. Mohon tetap dikawal kasus ini, mohon tetap memberikan perlindungan kepada para saksi, termasuk saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya. Itu saya ucapkan dari hati yang paling tulus. Terima kasih banyak LPSK yang betul-betul memberikan perlindungan kepada para saksi dalam perkara ini. Seperti itu. Bang, soal Baim bang. Sudah selesai Baimnya. Iya Baim dan Paula.